Selamat malam. Hari ini Senin 8 Januari 2024. Bertemu lagi dengan aktivitas membaca buku ya. Malam ini kita akan membaca masih dari perpustakaan Baca di Bataranila ya. Malam ini kita akan baca salah satu karya yang berjudul Imaji Musik Teks Analisis Semiologi atas fotografi iklan film musik Alkitab, penulisan dan pembacaan serta kritik sastra. Ini merupakan karya terjemahan ya dari penulis besar Roland Barthes yang memuat esai-esai terpilih dan disunting oleh Stephen Hetz. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Jala Sutra ya. Dari sumber terjemahan yang berjudul Roland Barthes Image Music Text Essays Selected and Translated by Stephen Hetz, London, Fontana Press 1990. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh Agustinus Hartono, editornya Al-Fatri Adlin, diterbitkan oleh Jala Sutra, anggota IKP di Yogyakarta gitu ya. Masuk kategori buku dengan subjek semiotika, cultural studies atau filsafat ya. Kita akan baca beberapa bagian dari buku ini ya. Nah, pertama saya akan baca hal terkait penulis ya yang termuat dalam buku ini ya. Roland Barthes lahir tahun 1915 dan meninggal tahun 1980. Pada saat meninggal, beliau masih menjabat guru besar di Collège de France. Banyak buku yang ditulisnya selama hidup, di antaranya Le Degré Zéro de Literature gitu ya, 1953, Mitologis 1957, edisi Indonesia diterbitkan juga oleh Jala Sutra. Kemudian Elemen de Semiologi tahun 1964, S_Z tahun 1970, L'Empire des Signes 1970, Sets Fourier Loyola 1971, Roland Barthes 1975, Fragments d'un discours amourex 1977, dan La Cambre Claire 1980. Saya tidak tahu persis ya gimana mengeja dalam bahasa Perancisnya ini gitu ya. Nah, sementara Stephen Hetz tercatat sebagai anggota Kolega Yesus dan pengamat Cultural Studies di Universitas Cambridge. Dia menulis banyak buku, termasuk buku yang khusus mengulas Barthes, yaitu Vertige de Déflagement tahun 1974. Buku terbarunya adalah Gustave Flaubert's _2 Madame Bovary 1992 ya. Nah, selanjutnya kita baca ini ada halaman paling pertama dari buku ini. Nah, ada satu paragraf tertulis perspektif dominan ke-13 esai yang terkumpul dalam Imaji _musik _teks adalah semiologi.
Barthes memperluas kekaisaran tanda atas film, fotografi, kritik musik, serta penulisan dan pembacaan sebagai aktivitas yang terkondisikan secara historis. Sejumlah esai yang terang-terang bersifat didaktik. Kesemua esai tersebut mengulas dan memperluas domain terminologi tertentu. Titik 2. Kode interpretatif, sistem narasional, fungsi dan indeks, denotasi dan konotasi. Titik. Bahkan mereka yang tidak sabar dengan pelbagai istilah khusus tersebut tidak akan terlalu banyak memikirkannya, karena di bagian manapun mereka mendapatkan dalam cakupan yang sama Beethoven dan Goldfinger, Injil dan Doublebanks, Bangkok. Barthes memang syarat dengan peristilahan teknis tanpa menjadi berat, dan seorang profesional yang tidak henti-hentinya menjadi amatir. Gaya prosanya yang pas namun fasih mengolah wawasan personal dan konsep sistematiknya dengan kesantunan yang setara. Ini buku ini juga merupakan koleksi di perpustakaan Baca di Bataranila, ya. Ini merupakan hadiah seperti ya, sumbangan dari salah satu donatur waktu itu, ya, untuk menambah koleksi di perpustakaan Baca di Bataranila. Nah, selanjutnya saya akan baca dua hal. Pertama, daftar isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 227 halaman, ya. Dimulai dengan catatan tentang penulis, catatan penerjemah, sumber, kemudian pesan fotografis, retorika imaji, makna ketiga telaah atas beberapa fragmen gambar dalam film-film Einstein untuk Noordensael, direktur Sinema 3. Diderot Brecht Einstein untuk Andre Techine, pengantar mengenai analisis struktural narasi. Pergumulan Yakub dengan malaikat, analisis tekstual kitab Kejadian 32.22 sampai 32. Kematian pengarang, musika praktika, perbedaan antara karya dan teks, mengganti objek kajian, ya, mitologi saat ini, sebuah ajaran tentang tulisan, partikel bunyi dasar dalam suara, penulis, tokoh intelektual dan guru, dan diakhiri dengan indeks. Nah, selanjutnya saya akan coba baca beberapa paragraf, ya, tentang dari catatan penerjemah, ya. Setelah mengatasi pelbagai persoalan yang lazim terjadi dalam penerjemahan, kami justru dihadapkan pada kesulitan-kesulitan khusus, yakni ketika menerjemahkan esai-esai ini. Tidak ada dalam kurung atau belum ada istilah-istilah teoritis yang menjembatani antara bahasa Inggris dengan bahasa aslinya. Dengan tetap menjunjung referensi semiologis esai-esai ini, kami berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan istilah yang kami pakai dengan solusi terminologis yang digunakan penerjemah buku Roland Barthes yang lain, yakni Element of Semiology. Sejumlah besar materi bibliografis yang kadang disertai dengan penjelasan dapat Anda temukan pada catatan kaki. Penjelasan tambahan pada catatan kaki ini mudah ditemukan karena kami menandainya dalam tanda kurung buka, titik-titik kurung tutup,
Istilah-istilah berikut inilah yang sukar dicari padanannya. Pertama, language atau parallel. Referensi yang dapat dipakai untuk memahami kedua istilah ini adalah batasan yang dibuat oleh Saussure, ahli linguistik Swiss. Jika parallel adalah realitas penggunaan atau petuturan bahasa, ujaran atau pesan tertentu dalam kehidupan individual, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka language dipahami sebagai sistem atau kode dalam kurung le code de la langue tutup kurung yang membuat pesan-pesan individual tersebut tersingkap. Sebagai sistem bahasa atau sebagai objek ilmu linguistik, language mesti dibedakan dengan saya agak sulit membacanya, yaitu totalitas heterogen yang dari dulu diotak-atik oleh para ahli linguistik menggunakan pelbagai sudut pandang seturut unsur pembentuk apa yang hendak disoroti, entah bangunan fisikal, fisiologis, mental, individual, atau sosialnya. Justru setelah membatasi ruang lingkup dan memastikan peran khas objek studi ini, yakni mendeskripsikan language atau sistem bahasa, Saussure sampai pada kesimpulan bahwa linguistik adalah sains. Batasan yang dibuat Chomsky antara kompetensi, yakni pengetahuan yang dimiliki penutur dan pendengar tentang suatu bahasanya, dengan performa dalam kurung, yakni penerapan bahasa secara aktual dalam situasi konkret tutup kurung, mirip dengan batasan antara language garis miring dengan parallel ini. Namun Chomsky mencampur adukan elemen-elemen language, yaitu proses-proses utama pembentukan kalimat, dengan elemen-elemen yang dianggap Saussure sebagai bagian dari parallel tutup kurung titik. Persoalan yang kami hadapi dalam penerjemahan ini bahwa kata language dalam bahasa Inggris harus menerjemahkan dua istilah Prancis yang berbeda, yaitu language dan language. Language kadang dapat kami terjemahkan dengan kata language atau dengan sistem bahasa atau bahasa sebagai sistem, untuk membedakannya dengan parallel yang adalah penggunaan atau penuturan bahasa tutup kurung titik. Namun agar tidak rancu, kami tetap menyertai istilah asli bahasa Prancisnya dalam tanda kurung, terutama pada pembahasan yang berkaitan dengan konstruksi analisis sistem bahasa. Dalam kurung, lihat khususnya dalam esai berjudul Pengantar mengenai analisis struktural narasi tutup kurung titik. Ya, itu ada banyak lagi ya istilah-istilah yang coba dijelaskan oleh dalam pengantaran catatan penerjemah itu. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Nah, saya bacakan misalnya. Ya, saya kira itu ya beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dari buku ini ya. Nah, nanti ketika ada yang berminat, silahkan membacanya langsung, atau siapa yang membutuhkannya untuk datang dan membacanya langsung di perpustakaan baca di Dataranila.